Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Subasri, asal sekolah saya dari UPTD SMA Negeri 1 Polowali. Dan pada tahun ini saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kinematika. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya mengapa saya membuat video ini. Ada dua alasan mengapa saya membuat video ini, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru kami, dan yang kedua itu untuk mengasah kemampuan saya dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi kinematika ini, terkhususnya dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, baik. Masuk ke materinya, kinematika. Apa sih kinematika itu? Kinematika adalah suatu ilmu yang ada di dalam mata pelajaran fisika yang mempelajari tentang suatu gerak benda atau perpindahan benda. Yang artinya kinematika ini mempelajari tentang ilmu di mana kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah dari pergerakan benda yang sudah diketahui itu. Dan kita tidak pada materi ini kita tidak mempelajari tentang mengapa benda tersebut bergerak, bukan alasannya benda tersebut bergerak. Nah, dalam kinematika ada dibagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak vertikal, dan yang ketiga itu gerak melingkar beraturan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kinematika ini dengan gerak lurus. Nah, dalam gerak lurus itu juga dibedakan menjadi 2 materi, yaitu yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Gerak lurus beraturan adalah suatu perpindahan benda yang perpindahannya itu secara konstan dan tidak berubah. Artinya begini, saya kasih contoh. Pada saat kereta api melaju dengan kecepatan 60 meter per sekon, kereta api tersebut bergerak dari posisi awalnya hingga akhir itu kecepatannya itu konstan atau tidak berubah. Artinya dia netral, tidak rendah, tidak tinggi maupun tidak sedan. Dia kecepatannya itu menetap terus mulai dari awal hingga akhir. Dan adapun rumus yang ada di materi GLB ini yaitu S sama dengan V kali T. Dan yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih gerak lurus berubah beraturan itu? Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu perpindahan benda yang mengalami kecepatannya berubah. Contoh, saya kasih contoh itu. Misal ada benda jatuh dari pohon. Nah, pada saat benda jatuh dari pohon itu tentunya dia jatuh ke bawah. Nah, jika buah tersebut jatuh dari pohon makin dalam, makin lama jatuhnya kecepatannya itu makin bertambah karena adanya gaya gravitasi. Nah, ini pergerakannya itu atau perpindahannya itu tidak konstan karena yang awalnya itu pelan dan yang paling akhir itu cepat karena adanya gaya gravitasi di bawahnya. Nah, pada video kali ini saya sudah mempunyai satu soal untuk menjelaskan apa sih kinematika itu. Baik, masuk ke contoh soalnya. Nah, adapun soal yang sudah saya buat yaitu kita baca di sini. Sebuah motor bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 3 meter per sekon pangkat 2. Dan tentukan yaitu yang pertama kecepatan motor setelah 4 detik dan jarak yang ditempuh motor selama 4 detik. Nah, kita akan mengerjakan soal ini. Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu yang pertama,
posisi awal benda tersebut. Nah, posisi awal itu bisa disimbolkan dengan VO. Nah, VO-nya ini tadi diketahui kan motor ini bergerak dari keadaan diam, yang artinya VO ini sama dengan 0 karena ada dari keadaan diam. Dan yang kedua yang diketahui itu percepatannya. Nah, percepatan itu disimbolkan dengan A, percepatan bendanya. Nah, di sini percepatan bendanya sudah diketahui 3 meter per sekon pangkat 2. Nah, kita tulis 3 M per S pangkat 2. Dan yang diketahui ketiga itu T-nya. T itu apa? T ini dari soal yang diminta, yaitu berapa waktu yang diperlukan. Nah, kita tulis T. Di sini T-nya 4 detik, atau kita tulis sini 4 S atau 4 sekon. Nah, yang ditanyakan itu kecepatan motor setelah 4 detik. Nah, kecepatan motor setelah 4 detik itu dapat disimbolkan dengan VT. Nah, VT. Dan yang kedua, yang ditanyakan itu jarak yang ditempuh motor selama 4 detik. Nah, ini dapat disimbolkan dengan S. Masuk ke penyelesaiannya. Nah, adapun rumus yang digunakan di dalam aturan GLBB itu yaitu untuk mencari kecepatan akhir motor itu rumusnya VT sama dengan VO plus A kali T. Nah, kita tulis VT sama dengan VO tambah A kali T. Nah, kita sisa substitusi sama nilai yang sudah diketahuinya tadi. Nah, nilai yang diketahuinya tadi itu VO-nya sama dengan 0 karena dalam posisi awalnya itu diam. Jadi kita tulis 0. Sudah itu kita tambah di sini A-nya sudah diketahui tadi. A itu percepatan benda. Nah, percepatan bendanya tadi itu 3 meter per sekon. Jadi kita tulis 3. Dan T. T itu berapa detik sesudah benda tersebut jalan. Nah, di sini sudah diketahui tadi itu 4 detik. Nah, kecepatan motornya itu setelah 4 detik. Jadi kita tulis di sini 4 karena melambangkan T. Jadi kita lanjut substitusi 0. 0 kita tulis saja langsung menurun terus ditambah. Nah, di sini 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu 12. Jadi kita tulis 12. Sini lanjut substitusinya 0 ditambah 12 sama dengan di sini 12. Jadi kecepatan motor setelah 4 detik itu 12 meter per sekon. Di sini per sekon. Nah, ini jawaban dari soal yang pertama, yaitu kecepatan motor setelah 4 detik. Nah, masuk ke yang soal kedua, yaitu jarak yang ditempuh motor selama 4 detik. Nah, masuk ke soal kedua. Nah, soal keduanya itu yang diminta jarak yang ditempuh motor selama 4 detik. Nah, adapun rumusnya itu yaitu S sama dengan VO kali T ditambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Nah, di sini kita substitusi dari apa-apa saja yang diketahui yang di awal tadi. Nah, yang diketahui tadi itu VO-nya sama dengan 0 karena posisi awal bendanya itu sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini. Terus T-nya tadi diketahui itu 4 karena diketahui berapa detik diminta. Jadi di sini 0 kali 4 ditambah 1/2, ini menetap 1/2-nya. Terus A-nya tadi kita langsung masukkan dikali A itu percepatan bendanya itu 3 meter per sekon pangkat 2. Jadi kita tulis 3 dikali T-nya itu 4. Jadi di sini kita tulis 4 lagi. 4 tapi di sini mempunyai pangkat 2. Jadi kita lanjut substitusi. 0 menetap karena 0 kali 4 0, jadi ditulis 0 saja ditambah
1/2. 1/2 menetap dulu. Terus dikali 3. Nah, di sini sudah disubstitusi 4/2. Nah, 4/2 itu sama dengan 16. Jadi kita tulis dikali 16. Jadi kita lanjut substitusi 0 menetap, atau kita bisa menulisnya ada ataupun tidak. Nah, di sini kita lanjutkan saja dengan cara jangan ditulis, yaitu langsung menetap 1/2 dikali 3 kali 16. Nah, 3 kali 16 itu 48. Nah, jadi di sini kita lanjut substitusi 1/2 kali 48, atau kita bisa tulis 48 itu per 2, yang hasilnya 48 dibagi 2 itu sama dengan 24. Jadi di sini hasilnya 24. Kita taruh ke satuan meter. Jadi hasil dari soal yang B itu yang ditanyakan jarak yang ditempuh motor selama 4 detik itu yaitu 24 meter. Nah, itulah salah satu contoh soal yang saya buat. Mungkin ini cukup bermanfaat untuk teman-teman. Nah, sekianlah dari video saya yang sudah menjelaskan tentang materi kinematika. Nah, sebelum itu saya mempunyai satu pantun, yaitu jalan lurus menuju taman, singgah sebentar membeli bunga. Kinematika sudah kita bahas, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.